Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanna fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Al-Mu'taqadus Shahih oleh Syekh Dr. Abdul Salim bin Barjas rahimana wa rahimahullah. Kita sampai pada fasal atau pembahasan yang ke-6, yaitu kata beliau rahimana wa rahimahullah, al-mu'taqadus shahih fi hukmi man waqa'a fil kabair. Keyakinan yang benar tentang hukum bagi orang yang terjatuh dalam dosa-dosa besar. Keyakinan yang benar yang dimaksudkan di sini adalah menurut pandangan Ahlus Sunnati wal Jamaah, yakni keyakinan Ahlul Athar yang dinukil dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, yang dipegang oleh para imamatu as-salaf, para imam salaf. Kata beliau, wa min jumlati i'tiqadu ahli sunnati wal jamaah anna jami'ad dhunub siwa al-isyraq billahi ta'ala la tukhrijul muslim min dinil Islam illa in istahallaha. Yaitu di antara keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah bahwa semua dosa selain daripada syirik kepada Allah itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tidak mengeluarkan seorang muslim tersebut dari bingkai Islam, illa in istahallah, kecuali kalau dia menghalalkannya. Dosa-dosa selain daripada syirik itu apabila seorang muslim terjatuh di dalamnya, maka menurut pandangan Ahlus Sunnati wal Jamaah, dengan sebab dosa itu dia tidak menjadi kafir, kecuali apabila dia menghalalkan dosa tersebut. Sawa'un fa'alaha mustahillan aw ya'taqada hillaha duna an yaf'alaha. Sama saja dalam persoalan penghalalan terhadap sebuah dosa ini, sama saja apakah dia melakukan dosa tersebut dalam kondisi menghalalkan bahwa dosa itu boleh. Misalnya seorang dia melakukan perzinahan, lalu dia berkeyakinan bersamaan dengan itu dia berkeyakinan bahwa zina itu halal, atau dia minum khamar bersamaan dengan keyakinan dia bahwa khamar itu halal.
atau dia melakukan praktik ribawi, bersamaan dengan itu dia berkeyakinan bahwa praktik ribawi itu halal. Awin taqada hillaha duna yaf'ala, atau dia berkeyakinan bahwa halalnya dosa tersebut tapi dia tidak melakukannya. Misalnya dia mengkampanyekan keyakinannya bahwa riba itu halal, tapi kalau orang ini disuruh melakukan praktik ribawi dia tidak mau. Dia tidak melakukan praktik ribawi, tapi dia berkeyakinan praktik ribawi itu halal. Atau dia tidak minum khamar. Ditanya kenapa Anda minum khamar? Kalau menurut Anda khamar itu halal, kenapa Anda minum? Dia bilang, saya tidak minum khamar karena menurut kesehatan khamar itu nggak baik, saya tidak mau minum. Tapi khamar itu halal gitu. Ya. Dia berkeyakinan bahwa sebuah dosa itu halal, boleh dalam pandangan Islam. Nah, perhatikan di sini ya, berkaitan dengan permasalahan penghalalan sebuah dosa. Kalau orang ini dalam kondisi seperti ini, maka jika yang dia lakukan itu adalah sebuah dosa walaupun selain daripada syirik, maka orang ini tukhriju minal Islam. Dia dikeluarkan dari Islam. Tapi nanti kalau ditanyakan, kita berikan catatan kaki. Ada dua catatan kaki di sini. Kalau ditanyakan Ustaz, apakah syirik yang dimaksudkan di sini mencakup semua jenis kesyirikan atau syirik akbar saja? Nah, kalau kita membahas permasalahan kesyirikan menurut pandangan para ulama, itu syirik dari bahayanya itu terbagi menjadi dua secara garis besar. Walaupun sebagian ulama mengatakan tiga, karena mereka memasukkan syirik khafi itu tersendiri lagi. Seperti riya itu suatu kesyirikan tapi tersendiri lagi di luar daripada syirik akbar dan syirik asghar. Namun ini bukan pembahasan. Mayoritas para ulama memasukkan riya ini ke dalam syirik, salah satu daripada dua syirik ini. Imma dalam keadaan tertentu bisa jadi syirik akbar, dalam keadaan tertentu dia syirik asghar. Jadi syirik itu dua, dilihat dari bahayanya, akbar dan asghar. Permasalahan, apakah dosa kesyirikan yang seseorang terjatuh ke dalamnya itu yang menyebabkan dia keluar dari bingkai Islam, apakah itu kedua-dua jenis kesyirikan ini atau salah satunya saja? Ya, paham ya? Maka yang dimaksudkan di sini salah satu saja, yaitu syirik akbar. Catatan yang kedua, yakni berkaitan dengan seseorang yang melakukan sebuah dosa lalu dia menghalalkannya. Dia melakukan sebuah dosa lalu dia menghalalkannya. Kata beliau di sini, illa in istahallaha sawa'un fa'alaha mustahillan aw yantaqada hillaha duna yaf'alaha li'annahu inda'idhin yakunu mukaddiban bil kitabi wa mukaddiban bir rasul sallallahu alaihi wasallam wa dzalika kufrun bil kitabi wa sunnati wal ijma'. Itu sama saja dia melakukan dosa itu dalam keadaan berkeyakinan dia halal, atau dia berkeyakinan dosa tersebut halal tapi dia tidak melakukannya. Kenapa? Kenapa ketika itu dia bisa dikatakan keluar dari Islam? Li'annahu inda'idhin yakunu mukadziban bil kitabi wa mukadziban bir rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tatkala dia menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, maka dia dianggap mendustakan kitab Allah dan mendustakan Rasul. Ya. Allah tabaraka wa taala mengatakan ini haram, dia mengatakan ini halal. Konsekuensinya orang ini mendustakan Allah. Ketika Rasulullah mengatakan ini haram, dia mengatakan halal, konsekuensinya dia mengatakan dia mendustakan Rasul. Maka di sini ada catatan paling penting. Orang yang
mendustakan keberadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia mengaku beriman kepada Rasul, dia murtad. Ya, dia apa? Murtad. Orang yang mendustakan Al-Quran walaupun dia beriman kepada Al-Quran, dia murtad. Dia katakan, saya percaya Al-Quran, tapi saya mendustakan isi. Sebagian isinya tidak bisa dipakai lagi, tidak relevan lagi dengan zaman, atau Al-Quran ini perlu diadakan revisi misalnya. Ya. Tapi dia mengaku bahwa dia percaya bahwa Al-Quran adalah kitab Allah Azza wa Jalla. Maka dalam kondisi begini dia apa dikatakan apa? Kafir, murtad. Catatan, siapakah yang memurtadkan orang ini? Ya, apakah Anda atau saya? Atau para penuntut ilmu pemula? Siapa yang memurtadkan orang ini? Para ulama. Para siapa? Para ulama. Kenapa? Karena penjatuhan hukum mengkafirkan seseorang itu adalah merupakan hak Allah dan Rasul, kemudian yang dijabarkan oleh para ulama. Ya, sehingga pribadi-pribadi tertentu, orang yang baca Quran belum benar, itu nggak boleh gampang-gampang. Oh, ini sembelih untuk berhala di murtad. Kenapa? Karena sembelih untuk berhala salah satu jenis dari jenis-jenis syirik akbar. Iya kan? Mahfum? Konsekuensinya kan gitu. Kalau kita membaca pemahaman ini, maka kita katakan ulama ahlu sunnah sepakat bahwa seseorang yang terjatuh dalam sebuah dosa selain daripada syirik akbar, maka dia tidak dikafirkan. Berarti orang yang terjatuh dalam syirik akbar kafir atau tidak? Kafir. Sekarang ada orang menyembelih untuk bangun jembatan. Ya. Ada orang bangun jembatan, atau ada orang mau lakukan acara pertandingan bola, lalu ada yang ngaku pawang hujan, bisa turunin hujan dan bisa menghalangi turun hujan. Turunkan hujan itu adalah merupakan hak prerogatifnya Allah Azza wa Jalla. Orang yang mengaku memiliki hak ini syirik atau bukan? Syirik. Akbar apa asghar? Akbar. Ya. Lalu ada orang baru belajar, siapa yang terjatuh dalam syirik akbar maka dia murtad. Serta merta dikatakan si fulan ini murtad. Boleh enggak? Belum boleh. Dia belum sampai pada derajat ahlul ijtihad. Ya. Ustaz, apakah ini berlaku untuk semuanya? Kita katakan tidak. Tidak berlaku untuk semuanya. Kenapa? Ada memang dosa-dosa tertentu atau syirik-syirik tertentu dalam kondisi tertentu dia merupakan maklumun minad dini bid-darurah. Dia merupakan suatu perkara yang telah diketahui oleh agama secara darurah, yang apabila seseorang terjatuh ke dalamnya, walaupun orang awam boleh mengatakan orang ini mukhrijan min ilmillah, keluar dari Islam. Dalam, ingat ya, dalam perkara tertentu, dalam kondisi tertentu. Paham? Ada perkara tertentu dalam pandangan agama maklumun minad dini bid-darurah, tapi dalam kondisi tertentu orang ini belum sampai bisa dikatakan begitu. Misal dia menghina Rasul atau mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang termasuk darurah, ilmu bid-darurah, yakni perkara yang maklum minad din bid-darurah. Setiap muslim walaupun dia masih kecil, dia tahu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah, nabi, tidak boleh didustakan dan tidak boleh dihinakan, tidak boleh dicaci, tidak boleh dimaki. Ya. Jadi kalau ada orang yang melakukan perkara tersebut, ini maklum minad din bid-darurah. Orang ini boleh dimurtadkan walaupun oleh orang awam. Tapi dalam kondisi tertentu bisa jadi perkara ini bukan maklumun minad din bid-darurah. Bagi kondisi siapa? Bagi orang yang mungkin baru saja turun dari gunung, belum tahu kalau tadi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya.
Paham ya? Makanya di sini Anda katakan dalam perkara tertentu dan kondisi tertentu. Ada perkara-perkara di dalam agama ini yang dia mampu bilang diri itu itu walaupun orang awam boleh untuk melakukan apa? Pengkafiran. Mafhum ya? Tidak semua. Baik. Kemudian kata beliau, wa kullu ma duna syirki min ad-dunubi la yukhalladu sahibuha fi nari jahannam. Kama qala Allah Ta'ala, setiap dosa selain daripada syirik itu tidaklah menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka jahanam, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain daripada syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Fa nassatil ayatu ala anna sahibat dunubi ila masyiatillahi jalla wa ala. Maka ayat ini menjadi dalil bahwa pelaku dosa besar itu selain daripada syirik akbar, dia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia wafat. In syaa ta'ala afa'anhu bimannihi wa karamihi wa in syaa adkhalahu an-nar biqadri dhunubihi liyutahhirahu biha thumma yukhrijuhu minha bitauhidihi fayudkhilul jannah. Kata beliau, jika Allah berkehendak maka Allah bisa memaafkan dia dengan nikmat dan kemurahan dari Allah, dan jika Allah berkehendak pun Allah bisa memasukkan dia ke dalam neraka sekedar sesuai dengan kemaksiatan yang dia lakukan untuk membersihkan dia dari dosa-dosa tersebut. Kemudian setelah itu dengan tauhid yang ada pada dirinya Allah memasukkan dia ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Nah, mafhum ya? Baik. Di sini ada beberapa catatan penting. Catatan pertama, bahwasanya hukum di dunia itu berbeda dengan hukum di akhirat. Ya, hukum di dunia berbeda dengan hukum di akhirat. Mafhum? Sehingga seseorang yang melakukan dosa besar di dunia kita katakan dia ma'asi, ahli maksiat. Tapi di akhirat, di dunia dia melakukan suatu praktek perbuatan yang diancam oleh Allah dengan neraka. Maka kita katakan amalan ini diancam oleh Allah dengan neraka. Amalan ini diancam oleh Rasul dengan neraka. Tapi di akhirat, apakah kita katakan dia masuk neraka? Tidak, dia berada di bawah kehendak Allah selama masih melekat pada dirinya tauhid, yakni keislaman. Inilah yang kita katakan hukum di dunia berbeda dengan hukum di akhirat. Catatan yang kedua, di dalam perkara ini perkara yang sangat penting dan sangat riskan sekali, dan masya Allah akhir-akhir ini terjadi problem di dalam dunia keislaman ini, di dalam permasalahan ini, permasalahan pengkafiran. Maka ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum, di dalam pengkafiran itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, seorang muslim dia harus meyakini bahwa pengkafiran itu merupakan hak Allah dan hak Rasul. Hak Allah dan hak Rasul. Jangan sampai dia di dunia itu mau jadi hakim, ya. Jangan sampai kita ini para penuntut ilmu kita lupa, lalu kita itu seolah-olah jadi hakim yang memutuskan perkara setiap orang yang terjatuh dalam sebuah dosa. Ya. Nah, ini bahaya juga. Kadang-kadang kita belajarnya cuma seminggu sekali, tapi soal menentukan hukum kita layaknya seperti hakim, seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani. Ya. Nah, ini yang harus dipahami. Kenapa? Karena seorang muslim tidak boleh bergampang-gampangan. Tidak boleh bergampang-gampangan dalam mengkafirkan orang lain. Kenapa? Sebab kalau seandainya klaim kafir itu terjadi pada diri seseorang itu benar, ya sah saja. Tapi kalau tidak benar, maka pengkafiran itu kembali kepada orang yang
mengkafirkan tersebut. Ya, maka ini bahaya. Sebab itu Rasulullah SAW mengatakan ayyuma mri qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ma ahaduhuma in kana kama qala wa illa raja'at alaihi. Siapa saja yang mengatakan kepada temannya kafir, atau dikatakan kamu kafir, kalau benar iya, tapi kalau tidak raja'at alaihi, kekafiran itu kembali kepadanya. Bahaya betul. Bahaya tentunya. Iya. Kemudian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah setelah meneliti nas-nas. Yang kedua catatan yang kedua. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah setelah meneliti nas-nas dalam bab ini, mereka mendapati bab kekafiran ini harus terpenuhi padanya syarat-syarat dan hilang daripadanya penghalang-penghalang. Oleh sebab itu kita katakan ini adalah pekerjaannya para ulama. Iya, pekerjaannya para ulama. Secara umum pekerjaan ini adalah pekerjaannya para ulama. Kenapa? Karena membutuhkan proses bahwa telah terpenuhi syarat pada orang ini atau telah hilang dari orang ini penghalang. Jangan sampai orang ini melakukan sebuah tindakan kekafiran tapi ada padanya penghalang sehingga tidak terjatuhnya vonis pengkafiran. Iya. Secara logisnya begini. Kalau kita lihat di dalam undang-undang positif ya, itu ada praduga tak bersalah. Ya. Kalau seorang yang sudah melakukan suatu kesalahan, begitu di pengadilan nggak bisa langsung divonis, tapi harus menggunakan praduga tak bersalah lebih awal. Nanti kemudian dia ini dapat dibuktikan bersalah atau tidak bersalah itu melalui pengkajian yang terjadi di pengadilan tersebut. Paham ya? Ya. Baik. Begitu pula di dalam penetapan hukum terhadap seorang pribadi muslim tertentu. Ketika menentukan orang ini dia keluar dari dinul Islam, maka itu harus terpenuhi pembahasan yang terpenuhi padanya syarat dan hilang daripadanya penghalang. Misalnya, pertama, di antara penghalang bisa jadi seseorang yang melakukan sebuah amalan yang menjatuhkan dia ke dalam kemurtadan itu karena dia tidak tahu. Karena dia tidak tahu. Jadi kebodohan itu bisa jadi penghalang. Nah, ini kembali kita membahas bab udzur bil jahl. Iya, udzur bil jahl. Apakah udzur kebodohan itu jadi udzur apa tidak? Kebodohan jadi udzur apa tidak? Kalau kita lihat, terkadang kata Syekh Ibnu Utsaimin, antum sudah pernah belajar Kasyfus Syubhat? Belum ya? Syekh Ibnu Utsaimin di dalam mensyarah Kasyfus Syubhat, beliau katakan begini, terkadang para ulama mengatakan bahwa kejahilan itu jadi udzur, terkadang kejahilan itu tidak jadi udzur. Ya. Kapan kejahilan itu jadi udzur? Kejahilan jadi udzur itu apabila kejahilan itu berada dari faktor eksternal. Jadi orang ini secara pribadi dia sudah bersungguh-sungguh cari ilmu, ingin belajar, tapi tidak ada sarana untuk dia belajar. Ya. Sehingga akhirnya dia tidak tahu. Karena dia tidak tahu, dia terjatuh dalam sebuah amalan yang mengkafirkan dia. Paham ya? Dalam keadaan dia tidak tahu. Maka kebodohan yang seperti ini jadi udzur. Jadi udzur. Tapi kalau kebodohan itu berasal dari faktor internal, maka kebodohan ini tidak menjadi udzur. Maksudnya begini. Sekarang ada pelajaran. Ya, antum diajarkan. Ada majelis ilmu. Ada sarana untuk Anda memahami, belajar, radio, TV, majalah, artikel, majelis ilmu di mana-mana, bahkan dekat rumah antum.
tapi malas, tidak mau belajar. Ada bahkan bisa jadi berkeyakinan jangan banyak tahu, karena kalau banyak tahu nanti banyak terkena hukum. Biarlah supaya tidak tahu, kalau supaya beruntung. Ya, maka kebodohan ini berasal dari eksternal apa internal? Internal. Jadi utuh atau tidak jadi utuh? Tidak jadi utuh. Ya, sebab itu orang-orang musyrik di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diberikan utuh oleh Allah dan Rasul, dikatakan mereka itu kafir. Ya, mafhum? Harus paham syubhat ini ya. Karena ada sebagian orang di zaman ini dia melakukan vonis kafir secara serampangan dengan dalil-dalil seperti ini. Maka kita katakan ini tidak cocok untuk menjadi dalil dalam vonis pengkafiran serampangan. Kenapa? Karena orang-orang musyrik ketika itu memang dikafirkan oleh Allah dan Rasul, tetapi kebodohan yang ada pada mereka itu kebodohan yang bersifat internal. Ya, tidak mau dia. Ada, Rasulullah sudah sampaikan. Bahkan Rasulullah dakwah terang-terangan di Ka'bah, di Masjidil Haram, tapi dia nggak mau dengar. Ya, mafhum ya? Baik. Kemudian penghalang yang pertama untuk terjadinya vonis kafir itu bisa jadi karena kebodohan. Yang kedua bisa jadi karena tidak sengaja. Tidak sengaja. Bisa jadi terjadi karena apa? Tidak sengaja. Seperti apa? Seperti dalam hadis orang yang mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan saya adalah Tuhanmu. Ya, kisah tentang seorang musafir yang berjalan dengan untanya di padang pasir bawa bekal-bekal, kemudian dia tertidur. Bekalnya itu, untanya itu pergi bawa bekalnya, dia putus asa. Ini di padang pasir sudah tidak ada lagi cara lain, bagi dia putus asa tidur dalam keadaan gundah gulana. Begitu bangun tidur, unta itu dengan bekal masih lengkap sudah ada di hadapan dia. Gembira, saking gembiranya dia sampai dia katakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku sedangkan aku adalah Tuhanmu. Ini kalimat kufur atau bukan? Kalimat apa? Kufur. Orang ini mengucapkan kalimat tersebut karena apa? Sengaja atau tidak sengaja? Tidak sengaja. Dikafirkan atau tidak? Tidak dikafirkan, iya kan? Oleh sebab itu ketika Rasulullah menjelaskan perkara ini, Rasulullah tidak menyebutkan tentang pengkafiran orang ini, iya kan? Maka kita katakan yang kedua, penghalang yang kedua itu tidak sengaja. Penghalang yang ketiga terpaksa. Penghalang yang ketiga apa? Terpaksa. Terpaksa itu seperti firman Allah Subhanahu wa taala, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang terpaksa sementara hatinya berada dalam keimanan, tetap dalam keimanan. Seorang dipaksa untuk melakukan tindakan kekufuran, ya, yang bisa menghilangkan nyawanya, dan dia orang yang tidak sabar, artinya tidak mampu bersabar untuk hal tersebut, lalu dia melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan kekufuran, maka orang ini diberikan utuh. Yang ke berapa? 4, lupa. Bisa jadi dia lupa. Yang kelima, bisa jadi karena dia punya syubhat. Dia punya syubhat. Yang keenam, syubhat ini bukan syubhatnya orang awam. Kalau syubhatnya orang awam itu tidak dianggap, ya. Tapi syubhatnya ahlul ilmi, seseorang yang sudah sampai pada derajat mujtahid, ya, dia seorang alim besar, dia seorang imam, tapi dalam perkara tertentu dia punya syubhat, begitu. Sehingga syubhatnya itu memang dibangun di atas ilmu juga, bukan syubhatnya orang awam. Kalau syubhatnya orang awam itu nggak dianggap, ya, paham ya? Syubhat yang dimaksudkan di sini adalah syubhatnya ahli ilmu. Kenapa dia bisa punya syubhat? Barangkali dia punya takwil, dia punya penafsiran lain yang bisa mendukung penafsirannya itu, barangkali dari sisi bahasa atau barangkali dari sisi nahwunya barangkali,
atau dari sisi kelirunya dia dalam pendalilan terhadap ayat karena dia belum tahu nas-nas lain yang sampai kepadanya, bisa jadi. Tapi dia ini seorang yang sudah sampai pada tingkatan mujtahid. Iya. Sebab itu sahabat itu ahlul mujtahid. Nanti kita sebutkan ada sahabat yang menghalalkan khamar. Ada sahabat yang menghalalkan khamar di zaman Umar bin Khattab. Tapi Umar bin Khattab tidak mengkafirkan dia karena dia punya takwil terhadap ayat surat Al-Maidah. Tapi kenapa takwilnya dianggap? Karena dia ini mujtahid. Sahabat itu ahli ijtihad semuanya. Iya. Paham ya? Nanti kalau misalnya Ustaz kalau begitu takwil bisa jadi utuh. Ya, ada tuh dulu ada guru agama dia takwilnya begitu. Oh itu enggak pakai dia. Karena dia bukan ahli ijtihad. Iya. Baik. Kemudian akhwana fid din azza-jalla wa iyyakum sehingga bisa jadi seseorang yang terjatuh dalam suatu amalan kekufuran atau dia berkeyakinan dengan suatu keyakinan kekufuran. Ya. Namun jika ada padanya penghalang-penghalang ini, maka dia itu tidak dapat ditetapkan vonis hukum kepadanya. Mafhum? Dia tidak dapat ditetapkan vonis hukum kepadanya. Contoh dalam hadis qudsi, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita tentang ada seseorang di zaman dulu. Itu dia tidak punya amal apa-apa. Tidak punya amal. Tapi orang ini punya keimanan. Lalu karena takutnya dia karena tidak punya amalan, dia ketika mau meninggal dia berpesan kepada anak-anaknya, kalau saya meninggal nanti bakar jasadku, kemudian bagi dua debunya, yang satu taburkan di tengah lautan pada saat ombak yang kencang, yang satunya taburkan di gunung-gunung pada saat angin yang sangat kencang. Iya. Kenapa aku berharap dengan itu supaya Allah tidak bangkitkan aku lagi? Karena kalau Allah bangkitkan aku, nanti aku bisa dapat hukuman. Ya. Jadi orang ini dia berkeyakinan. Perhatikan dalam kisah ini. Orang ini dia berkeyakinan bahwa adanya hari kebangkitan. Iya. Paham ya? Sehingga dia berusaha, dia punya takwil supaya lolos dari hari kebangkitan tersebut. Punya iman tidak? Punya iman. Yang kedua, orang ini berkeyakinan bahwa adanya azab Allah. Ya. Kemudian dia berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan dan zat yang menentukan segala sesuatu. Ya. Nah, tapi dia terjatuh dalam keyakinan kekufuran. Apa keyakinan kekufurannya? Bakar dia supaya jadi debu, tabur dengan terpisah-terpisah seperti itu dengan harapan Allah tidak bangkitkan dia lagi. Berarti ini keyakinan kufur apa tidak? Keyakinan kufur. Tapi di hari kiamat kata Rasulullah, Allah perintahkan kepada lautan untuk kumpulkan serpihan-serpihannya itu, dan Allah perintahkan kepada daratan untuk kumpulkan serpihan-serpihannya. Lalu Allah hidupkan dia dan Allah bertanya, lima fa'alta? Kenapa engkau lakukan seperti itu? Kenapa engkau berwasiat seperti itu? Kata dia, min khasyatika wa anta a'lam. Karena takut terhadap adabku dan engkau lah yang lebih tahu. Ya. Apa yang terjadi? Kata Rasulullah, faghfaralah, maka Allah mengampuni dia. Padahal orang ini sudah lakukan amalan kekufuran apa belum? Di dunia lakukan amalan kekufuran apa tidak? Ya. Padahal kita ketahui bahwa amalan kekufuran itu apa? Tidak akan diampuni oleh Allah, ya. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tidak mengampuni dosa syirik, kufur. Tapi di sini kok Allah ghafar, Allah memaafkan dia. Paham ya? Kenapa? Karena ketika di dunia orang ini berkeyakinan dengan keyakinan kekufuran itu ada padanya utur. Ya. Paham ya? Paham ya? Baik. Sampai di sini paham?
Yang berikut, seperti orang yang melakukan perbuatan kekufuran atau keyakinan kekufuran dalam keadaan dia itu tidak sengaja. Dalam hadis kita sudah katakan tadi, yakni seorang yang mengatakan apa? Allahumma anta rabbi, anta abdi wa ana abduka. Dan begitu juga Rasulullah katakan innallaha tajawaza an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni umatku karena ketidaksengajaan, lupa atau karena dipaksa. Ya, tidak sengaja, lupa atau karena dipaksa. Jadi itu jadi penghalang. Dia melakukan suatu perkara kekufuran, tapi karena lupa. Dia melakukan suatu perkara kekufuran, tapi karena tidak sengaja. Dia melakukan suatu perkara kekufuran karena dipaksa. Maka ini jadi utur atau tidak? Jadi utur. Iya. Mafhum ya? Baik. Sebab itu kembali lagi kepada hukum. Antum sudah mempelajari kitab Salasatul Usul? Sudah? Baik. Di dalam pembahasan iman kepada Rasul itu termasuk beriman kepada keputusan hukum Rasul. Ya. Bahkan di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka itu kafir. Iya. Lalu pengkafiran serampangan menggunakan ayat ini untuk menerapkannya di bangsa Indonesia. Republik Indonesia ini berhukum dengan hukum Allah apa tidak? Hah? Hukum antum ini dari mana? Hukum antum yang pakai? Dari mana? KUHP itu dari mana? Peninggalan Belanda ya. Nah, itu bukan hukum Allah dan Rasul. Ketika seseorang bangsa dalam warga negara Republik ini dia menerapkan hukum-hukum selain daripada hukum Allah dan Rasul ini secara umum, dia masuk di ayat ini apa tidak? Masuk di ayat ini apa tidak? Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Masuk apa tidak? Masuk. Tapi apakah dia kafir? Tidak. Kenapa? Anda ini dipaksa oleh negara untuk berhukum dengan hukum tersebut. Iya kan? Iya. Andai Anda diberikan pilihan antara hukum Allah dan hukum ini, pilih mana antum? Hah? Pilih hukum Allah. Oleh sebab itu, ketika berhukum dengan hukum selain Allah, jangan ada keridhaan. Jangan ada keridhaan, keterpaksaan. Supaya antum masuk dalam bab apa? Terpaksaan. Mafhum ya, ikhwan? Ketika negara mengharuskan Anda untuk asuransi misalnya, untuk pajak misalnya, itu bertentangan dengan syariat atau tidak? Bertentangan. Anda melakukannya dengan rela, senang hati, bangga dengannya, atau karena keterpaksaan? Keterpaksaan. Oleh sebab itu Anda masuk di dalam bab illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang terpaksa sementara hatinya tetap tenang dalam keimanan. Ya. Jangan sampai antum bangga dengan melakukan pelanggaran terhadap syariat Allah. Nah, mafhum ya, ikhwan? Yang berikut adalah tadi kita katakan dia punya syubhat, punya takwil, karena takwilnya itu yang dibenarkan. Oleh sebab itu kita katakan begini, takwilnya ahli ijtihad. Takwilnya apa? Ahli ijtihad, bukan takwilnya orang awam, bukan. Takwilnya ahli ijtihad, yaitu seperti di dalam Sahih Bukhari itu ada sahabat yang bernama Qudamah bin Mas'ud, itu keliru dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala ayat ke-93 dari surat Al-Maidah. Dengan ayat ini dia menakwilkan bahwa bolehnya khamar. Bolehnya apa? Khamar. Kemudian sahabat ini
Dengan kekeliruannya tersebut, dia dipanggil oleh Umar bin Khattab. Dia dipanggil oleh Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab membantah penyimpangannya, tetapi tidak mengkafirkan dia. Dan tidak ada seorang sahabat pun yang mengkafirkan sahabat ini. Padahal dalam mukadimah tadi kita baca itu dalam kitab I'tiqad Mu'taqadus Shahih ini, kata Syekh begini, sawa'an fa'alaha mustahilan aw i'taqada hillaha duna ayyaf'alha. Sama saja dia melakukan amalan itu karena menghalalkannya atau dia tidak melakukannya tapi dia menghalalkannya. Lah sahabat ini menghalalkan amar apa tidak? Menghalalkan apa? Menghalalkan. Iya. Ini dia menghalalkan yang diharamkan. Dalam kondisi tersebut orang ini terjatuh di dalam hal yang menyebabkan dia murtad. Tetapi Umar bin Khattab tidak memurtadkan dia. Kenapa? Karena dia punya takwil. Iya. Dan dia ini mujtahid, ahli ijtihad yang punya takwil. Maka tidak dimurtadkan oleh Umar bin Khattab, tidak dimurtadkan pula oleh para sahabat. Tidak ada satu orang sahabat pun yang memurtadkan dia. Mafhum ya ikhwan? Baik. Ikhwan fiddin azza-jalla wa iyyakum. Di sini ada suatu keterangan penting. Keterangan penting bahwa inilah bagian dari kasih sayangnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mempunyai sifat kasih sayang sehingga mereka tidak bergampang-gampangan dalam mengeluarkan seseorang dari bingkai Islam. Bahkan itu musuh-musuh mereka sekalipun, ya. Orang-orang yang membantah mereka sekalipun, ya. Walaupun mereka itu saling berbantah-bantahan, kalangan ahlul bid'ah, bahkan walaupun mereka mengeluarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah dari bingkai Islam, tapi Ahlus Sunnah tidak membalas dengan mengeluarkan mereka dari Islam sampai terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Ya, walaupun Ahlul Bid'ah mengatakan itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu akidah Doraemon, karena apa? Tuhan mereka di langit. Ya, kufur. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah menyamakan Allah dengan makhluk, ini kufur, murtad, ya. Walaupun mereka memurtadkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak balas memurtadkan mereka. Karena bagian dari kasih sayang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan begini dalam Majmu' Fatawa. Falihada kana ahlul ilmi was sunnah la yukaffaruna man khalafahum wa in kana dhalika al-mukhalif yukaffirahum li'anna al-kufra hukmun syar'iyyun falaysa lil insani an yu'aqaba bimithlihi. Oleh sebab itu para ulama ahlu sunnah tidak mengkafirkan orang-orang yang menentang mereka, meskipun para penentangan itu telah mengkafirkan ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena kekufuran adalah penetapan hukum syar'i. Pengkufuran itu adalah penetapan hukum syar'i yang tidak boleh bagi seorang pun untuk membalas dengan hukum syar'i semata-mata. Asal dia kafirkan saya kafirkan dia lagi, begitu. Tidak boleh. Karena itu adalah penetapan hukum syar'i. Sampai di sini antum paham ya, kawan? Harus paham masalah ini baik-baik ya. Zaman ini zaman yang penuh dengan penyimpangan dalam permasalahan akidah. Bahkan terang-terang orang memproklamirkan penyimpangan akidah itu, apalagi dengan sekarang dunia maya ini luas ya. Banyak artikel-artikel yang penuh dengan syubhat tentang pengkafiran dan seterusnya. Maka Ahlus Sunnah harus mempunyai keyakinan yang kokoh. Ya, maka dia sangat dan harus menaruh perhatian untuk membahas kitab-kitab para ulama, khususnya dalam bidang akidah. Nah, wallahu taala a'lam bis-shawab. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua insyaallah taala. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.